Kalau orang bro, kalau orang. Alah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman dan kepada dosen yang telah mengikuti kegiatan pelaksanaan kuliah pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan pemaparan materi yang berjudul tentang pengembangan perpustakaan berbasis TIK. Baik, langsung saja ke pemaparan materi berikutnya, yaitu tentang pengembangan perpustakaan berbasis TIK. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, yang pertama yaitu tentang definisi perpustakaan. Dalam undang-undang Dalam Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2007, Pasal 1 disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pustaka. Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan yang diatur secara sistematis sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Yang kedua yaitu perpustakaan digital. Istilah yang digunakan untuk perpustakaan digital atau digital library sering dipertukarkan dengan perpustakaan elektronik atau e-library dan perpustakaan maya yaitu virtual library. Menurut Safadi, seperti yang dikutip oleh Soleh 2014, bahwa perpustakaan digital adalah perpustakaan yang mengelola semua atau sebagian yang substansi dari koleksi-koleksinya dalam bentuk komputerisasi sebagai bentuk alternatif, suplemen atau pelengkap terhadap cetakan konvensional dalam bentuk mikromaterial yang saat ini didominasi koleksi perpustakaan. Kemudian yaitu alasan perpustakaan digital dikembangkan. Yang pertama, perpustakaan konvensional mempunyai kelemahan dalam melakukan layanan. Kedua, perpustakaan konvensional memiliki titik cari atau akses point yang sangat terbatas. Yang ketiga, yaitu perpustakaan konvensional memerlukan kontrol yang rumit dalam penggunaannya. Yang keempat, banyak pekerjaan yang bersifat fisik dan memerlukan banyak tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu perpustakaan konvensional dengan koleksi berupa dokumen tercetak tentu memerlukan ruangan yang luas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Herni Yuliani.
Saya menjelaskan perpustakaan digital dikembangkan. Yang pertama, selanjutnya itu ada komponen untuk pengembangan perpustakaan digital. Yang pertama itu ada perangkat lunak dan yang kedua itu ada perangkat keras. Perangkat lunak itu untuk meneladankan perangkat keras. Perangkat lunak yang diperlukan adalah parenting system seperti Windows atau yang lain. Perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Office, Microsoft Adobe, dan perangkat lunak pendukung lainnya. Sedangkan perangkat keras itu terdiri atas komputer dan alat pemindai seperti scanner. Next. Selanjutnya itu ada sistem informasi manajemen perpustakaan. Di sistem informasi manajemen perpustakaan ini ada dua, yaitu ada hakikat sistem informasi manajemen perpustakaan dan keunggulan sistem informasi manajemen perpustakaan. Hakikat sistem informasi manajemen perpustakaan merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Sedangkan keunggulan dari sistem informasi manajemen perpustakaan ini, yang pertama itu ada dapat berbasis web sehingga mudah digunakan dan mudah disebarluaskan. Yang kedua itu ada mempunyai dua interface, user dan admin. Yang ketiga data yang disajikan real time. Yang keempat, navigasi dapat sangat mudah. Yang kelima, interface sangat sederhana sehingga mudah digunakan oleh siapa saja. Yang keenam itu mudah dikembangkan sesuai dengan aktivitas dalam menggunakan sistem informasi manajemen. Next. Selanjutnya ada penerapan teknologi informasi perpustakaan. Penerapan teknologi informasi ini digunakan sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Terus yang kedua itu penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. Next. Selanjutnya ada implementasi perpustakaan Unsika berbasis ITC, yaitu perbandingan fasilitas perpustakaan di tahun 2021 bahwasanya tata kelola dan fasilitas perpustakaan di Unsika ini belum tertata rapi. Namun pada tahun 2002 ini perpustakaan Unsika ini telah mengalami kemajuan baik dari tata kelola maupun fasilitas yang ada. Dalam penerapan perpustakaan berbasis digital kampus Unsika ini, kini sudah dimulai dari menyediakan perangkat komputer khusus untuk mengakses perpustakaan digital melalui e-book. Kemudian dalam tata kelolanya bahwasanya keunggulan perpustakaan kini bisa diakses melalui website https://perpus.unsika.ac.id. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekarang kita membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan pendapatnya. Terima kasih.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Boleh, silakan. Saya izin bertanya, apa pengaruh dari perpustakaan digital? Jelas? Bagaimana notulensi? Apakah sudah jelas? Mohon maaf, Ican dari kelompok mana? Kelompok berapa ya? 1 kalau nggak salah dah. Ntar diinin lagi, konfirmasi lagi dah. Oke. Bagaimana dengan teman-teman lainnya? Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan ajukan pendapatnya. Moderator izin bertanya. Silakan Fadil. Dulu Pak, nanti kelompoknya dikonfirmasi lagi ya. Pertanyaannya nih, dalam mengimplementasikan penerapan sistem perpustakaan digital tersebut, nah usaha apa gitu yang harus dilakukan oleh pengelola perpustakaan dalam mengimplementasikan perpustakaan digital? Bagaimana dengan notulensi? Apa sudah dipahami pertanyaannya? Boleh diulang sekali lagi nggak? Di bagian akhir Jadi aja. intinya, usaha apa gitu yang harus dilakukan oleh pengelola perpustakaan dalam penerapan perpustakaan digital tersebut. Baik, terima kasih. Sama-sama.
Moderator izin bertanya. Boleh dengan Saudara Arya. Saya Dea dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk dapat mengembangkan layanan perpustakaan digital? Jelas nggak? Bagaimana Tulun sih? Jelas. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami akan tutup terlebih dahulu. Moderator izin menjawab pertanyaan dari sahabat Ican. Silakan. Tadi kan pertanyaan apa pengaruh dari perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini menurut saya sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Mulai dari kemajuan teknologi yang meningkat, sesuai perkembangan zaman, informasi pun dengan mudah diakses dari media. Dengan perpustakaan digital, pengguna bisa menikmati layanan sepuasnya, kapanpun dan dimanapun. Terus, akses dari perpustakaan digital ini lebih mudah dibanding dengan perpustakaan konvensional, karena pengguna tidak perlu dipusingkan dengan mencari di katalog dengan waktu yang lama. Tidak membuang-buang waktu juga untuk mendatangi perpustakaan, jadi kita tinggal cari di HP, menggunakan HP gitu. Terima kasih. Gimana? Oke. Terima kasih jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fajril, yaitu bagaimana usaha pengelola perpustakaan dalam mengimplementasikan sistem perpustakaan digital tersebut. Yang pertama yaitu
membukakan jalan akses internet. Karena dalam layanan antri pinjam buku, telat mengembalikan buku, peminjaman yang bermasalah sehingga dikenakan denda, diharapkan tidak terjadi lagi pada peserta didik dengan adanya sistem digitalisasi perpustakaan tersebut. Yang kedua yaitu persiapan perangkat lunak dan hardware. Nah, selain internet yang mendukung, pengembangan perpustakaan digital yang bagus harus didukung dengan sistem perangkat hardware dan software yang bagus. Karena dalam perangkat komputer pengelola perlu dilakukan entry data, pembuatan database, pembuatan katalog elektronik, dan administrasi lainnya seputar perpustakaan. Sedangkan pada komputer pengguna dipersiapkan sistem penelusuran dan pemindahan file dari hasil penelusuran tersebut, sehingga dalam pengelolaan digitalisasi library ini lebih mudah. Yang ketiga yaitu publikasi dan sosialisasi. Nah, umumnya orang akan mencari sumber bacaan hanya karena masalah tugas kuliah, tugas sekolah, kebutuhan untuk ujian, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sistem kerjasama. Nah, pengelolaan perpustakaan digital oleh sebuah lembaga pendidikan akan lebih prospek jika dilakukan dengan sistem kolaborasi dengan banyak pihak. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, cara ini akan lebih meningkatkan bargaining perpustakaan itu sendiri